Selamat pagi, saya ucapkan dan selamat datang rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020 program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Semoga Anda semua tetap sehat dan juga bersemangat. Rekan-rekan mahasiswa baru, perkenalkan, nama saya Yohanes Iri Widodo, biasa dipanggil Pak Iri. Kebetulan saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Jadi saya di sini berbicara mewakili rekan-rekan dosen yang lain. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa baru, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Meskipun saat ini mungkin situasinya agak khusus. Kalau di tahun-tahun yang lalu, kita selalu bisa bertemu bersama, bertatap muka, di satu tempat, di satu waktu, saling menyapa. Tetapi saat ini, seperti yang kita tahu, karena adanya pandemi corona yang menimpa tidak hanya bangsa kita, tapi hampir seluruh bangsa di permukaan bumi ini, maka kita terpaksa menggunakan sarana video online untuk menyambut Anda. Semoga ini tidak mengurangi kegembiraan kita, tidak mengurangi semangat kita semua. Teman-teman, mungkin ada yang belum mengenal prodi BK secara lebih detail. Tidak apa-apa, dalam perjalanan nanti Anda akan lebih mengenal. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini menjadi kebanggaan, adalah bahwa ketika tidak hanya Sanata Dharma, tapi juga universitas-universitas lain mengalami penurunan mahasiswa baru yang masuk akibat pandemi ini, prodi bimbingan dan konseling justru mengalami peningkatan. Yang terakhir, mahasiswa kita angkatan 2020 ini adalah mahasiswa yang jumlahnya paling banyak di antara angkatan-angkatan sebelumnya. Kita patut syukuri ketika ada prodi-prodi yang lain yang menurun tajam kekurangan mahasiswa, kita justru meningkat tajam. Ini menunjukkan bahwa minat kaum muda untuk mengikuti kuliah di prodi bimbingan dan konseling Sanata Dharma sangatlah tinggi. Kalau saya tanya, baik dalam situasi informal maupun di kelas-kelas, kepada para mahasiswa yang sudah menjalani kuliah di sini, pertanyaannya, mengapa kok kamu kuliah di BK? Jawaban populer adalah supaya bisa bekerja. Meskipun tidak hanya itu, ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa mereka kuliah di BK untuk bisa membuat pribadi menjadi lebih baik. Tidak apa-apa. Jadi kuliah tidak hanya menyiapkan diri dalam hal pengetahuan, keterampilan, tapi juga membuat diri, memperbaiki diri, mendorong diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak masalah, dan itu hal yang penting. Untuk pekerjaan, saya kira banyak orang, dan mungkin juga yang berpikir bahwa kuliah di BK nantinya akan menjadi guru BK. Itu tidak sepenuhnya keliru. Memang
banyak lulusan BK yang saat ini bekerja di bidang pendidikan sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Dan ini menjadi satu kekuatan kita gitu ya, menyumbangkan, berkontribusi dalam bidang pendidikan. Tetapi teman-teman, tidak hanya itu. Lulusan-lulusan BK tidak hanya bekerja di bidang pendidikan. Banyak di antaranya yang juga bekerja di bidang-bidang non-pendidikan. Misalnya, kalau Anda tahu, Panti Rapih, Rumah Sakit Panti Rapih, salah satu rumah sakit besar di Yogyakarta, mereka punya banyak konselor. Tidak hanya dokter, perawat, tapi juga konselor. Ada beberapa konselor di sana. Ya, kalau tidak salah sekitar 6. Dan Anda tahu, kebanyakan dari mereka lulusan dari mana? Lulusan dari bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma. Adakah bidang lain? Ada. Bidang industri perusahaan. Banyak lulusan Sanata Dharma, prodi bimbingan dan konseling yang kemudian bekerja di perusahaan sebagai apa? HRD, planning, manajemen, bisa. Jadi teman-teman, prodi bimbingan konseling ini membuka kesempatan Anda bekerja seluas-luasnya di masa depan. Dan ini bisa dilihat dari kurikulum yang nanti akan Anda ikuti. Dengan kurikulum yang sangat lengkap dan bergabung, maka para lulusan BK Sanata Dharma bisa bekerja di berbagai bidang, dan ini adalah keunggulannya. Untuk pengembangan kepribadian, bagaimana? Teman-teman, tentu sebagai mahasiswa, kita harus memiliki intelektualitas yang memadai. Kita harus punya pengetahuan mengenai bidang yang kita pelajari. Dan jangan lupa, sebagai konselor, Anda juga harus memiliki berbagai keterampilan untuk menjalani dan melakukan proses konseling. Tidak mudah itu, tapi Anda akan dibimbing, Anda akan dibantu untuk menguasai itu semua. Tetapi itu tidak cukup. Ada satu hal lagi yang tadi sempat saya singgung, yaitu pengembangan kepribadian diri. Jadi, ketika Anda belajar di BK Sanata Dharma, selain Anda harus cerdas, terampil, Anda juga harus terus-menerus mengembangkan kepribadian Anda, sehingga Anda pada akhirnya akan menjadi pribadi yang matang, pribadi yang sehat, pribadi yang secure. Tentu ini tidak mudah, tapi jangan khawatir, Anda tidak berjalan di sini. Bimbingan konseling memiliki banyak dosen. Mereka adalah dosen-dosen yang bisa diandalkan untuk menemani perjalanan Anda mengembangkan kepribadian diri Anda menjadi lebih matang. Maka jangan sia-siakan 4 tahun ini. Jika Anda masih memiliki problem, punya masalah, punya sesuatu yang belum terselesaikan dalam hidup Anda, di saat kuliah di bimbingan konseling inilah itu harus Anda finishkan, sehingga nanti Anda akan menjadi konselor yang tidak hanya terampil dalam proses konseling, tapi memiliki kepribadian yang memadai. Sangat aneh kalau Anda membimbing seorang konseling, klien, orang yang mengalami masalah gitu, Anda sebagai konselor, kalau Anda mendorong klien menjadi pribadi yang lebih baik, sementara Anda sendiri masih memiliki banyak masalah, itu adalah hal yang aneh. Jadi Anda baru bisa menjadi konselor yang baik jika Anda menjadi pribadi yang lebih baik juga. Tidak harus sempurna, tentu setiap orang punya kelemahan,
paling tidak Anda bisa menyadari kelemahan Anda dan tidak membiarkan kelemahan-kelemahan itu mengambil alih dan menguasai pilihan-pilihan dalam kehidupan Anda. Maka mari belajar bersama, berproses bersama. Sekali lagi, selamat datang. Ya, untuk saat ini, tolong jaga kesehatan, jaga semangat Anda. Ya, dan kita semua akan berproses menjadi pribadi yang lebih baik di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sarantarma. Terima kasih, tetap semangat.